Halo semuanya, kembali lagi di Kilas 5. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya. Guys, kali ini Kilas 5 bawain kisah beberapa pembunuh berantai yang jarang terekspos media. Kalian pasti nggak asing kan dengan nama Jack the Ripper atau Zodiac Killer? Tapi, dua serial killer paling terkenal ini nyatanya masih banyak pembunuh berantai di luar sana yang lebih kejam. Kebanyakan dari mereka juga jarang terekspos oleh media karena alasan tertentu. Tapi kali ini Kelas 5 bakal bawain kalian beberapa kisah yang jarang terekspos khusus untuk kamu. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di sebelah kanan dan loncengnya ya, supaya kalian selalu tahu kalau kita lagi upload video. 5 pembunuh berantai versi Kilas 5. Robert Hansen. Yang pertama ada Robert Hansen atau sering disebut The Alaska Killer. Pada tahun 1924, terdapat sebuah kasus yang cukup menggemparkan di Amerika. Robert Hansen merupakan seorang pria yang lahir di keluarga pemilik toko roti. Sejak masa remaja, Robert terkenal sebagai anak yang pemalu, pendiam, bahkan sering kesepian. Beranjak dewasa, ia memutuskan untuk menikah dan pindah ke Alaska bersama istri dan anak-anaknya. Dari sinilah ia memulai serangkaian pembunuhan mengerikan. Ia seringkali menculik beberapa wanita malam atau pekerja seks untuk dibawa ke Alaska. Di sana, para wanita ini dilepas ke area lembah Matanuska Susitna dan dibiarkan melarikan diri. Dan sampai saat ini kabarnya Robert membunuh mereka seperti hewan. Juana Barraza. Siapa bilang kalau hanya laki-laki aja yang mampu menjadi seorang serial killer? Tapi nyatanya ada banyak kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang wanita. Salah satunya adalah Juana Barraza asal Meksiko. Setidaknya dalam rentang tahun 1998 sampai 2006 terdapat 40 wanita tua yang menjadi korban Juana. Metode yang digunakan seringkali yaitu dengan menyamar sebagai korban Juana sendiri adalah laki-laki tanpa rentang usia tertentu. Bisa seorang kasir, pria asing, atau bahkan pria yang baru ia temui di sebuah bar. Metode yang digunakan Juana dalam menghabisi nyawa setiap korbannya dengan melakukan penusukan berulang kali. Setelah ditahan karena melakukan serangkaian pembunuhan, Juana juga sempat berupaya melarikan diri dari penjara. Sampai saat ini atas perbuatannya, Juana sering disebut Little Old Lady Killer atas perbuatannya. Karla Homolka. Perempuan asal Kanada ini dinyatakan telah melakukan serangkaian pembunuhan terhadap beberapa remaja termasuk adiknya sendiri. Dibantu sang suami, Karla Homolka membunuh dan memerkosa adiknya sendiri yaitu Tammy Homolka. Mengerikannya, Karla dianggap sebagai korban daripada tersangka. Dan menurut hakim, Karla Homolka bukanlah tersangka, melainkan korban yang dipaksa untuk membunuh adiknya sendiri, sehingga dia dibebaskan dari jerat hukuman. Bahkan, hingga kini dia masih berkeliaran bebas di Kanada. Dan banyak dari masyarakat yang menyayangkan sikap kepolisian atas kasus Karla Homolka. John Francis Duffy. Yang satu ini sering sekali disebut Railway Rapist atau pembunuh di rel kereta api. John berasal dari Inggris dan berhasil melakukan serangkaian penyerangan, pemerkosaan, sampai pembunuhan terhadap wanita muda selama tahun 85 hingga 86. Korban John umumnya berumur sekitar 15-24 tahun dan tidak memiliki spesifikasi khusus.
Metode yang dia gunakan adalah membantu para gadis ini untuk pulang, atau hanya sekedar menawarkan tisu pada korbannya. Sayangnya, tisu yang diberikan telah mengandung obat bius, sehingga sebagian besar korbannya langsung pingsan ketika menggunakan tisu tersebut. Joanne Dennehy. Joanne Dennehy menjadi pelaku dari serangkaian pembunuhan yang disebut sebagai Peterborough Ditch Murder di Cambridgeshire, Inggris. Pada tahun 2013, tepatnya di bulan Maret, Joanne melakukan aksi pertamanya dengan membunuh Kevin Lee yang merupakan pacar sekaligus developer. Korban Joanne sendiri adalah laki-laki tanpa rentan usia tertentu. Metode yang digunakan Joanne dalam menghabisi setiap korbannya adalah dengan melakukan penusukan berulang-ulang kali. Setelah ditahan karena melakukan serangkaian pembunuhan, Joanne juga sempat berupaya melarikan diri dari penjara, sampai melakukan percobaan bunuh diri bersama rekan selnya, Hayley Palmer. Nah, sampai segitu dulu kisah kali ini. Dari kisah ini kita mengingatkan kalian bahwa untuk selalu waspada dengan sekitar kalian. Nah, jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan tinggalin pendapat kalian tentang video ini. See you on the next video. Bye.